Kami percaya waktu Tuhan akan selalu yang terbaik dalam hidup kami. Allah yang luar biasa yang akan terus memberkati hidup kami, menolong, menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Dan hari ini kami datang kepadamu Tuhan karena kami percaya Tuhan selalu ada bagi kami, Tuhan akan tetap memberkati hidup kami. Untuk itu berikan kami hikmat-Mu supaya kami mengerti kehendak-Mu dengan baik. Terlebih mampukan kami supaya kami bisa hidup di dalamnya ya Tuhan. Untuk itu Tuhan kami siapkan hati kami. Kami mau mendengar firman Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengar Engkau di dalam nama Yesus. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Saya izin buka masker Bapak Ibu Saudara ya. Karena kalau pakai masker saya saudaraku terkasih suka sesak saudara. Jadi saudara terkasih kalau ngomong itu kan anginnya banyak keluar saudara terkasih ya. Waktu mau tarik napas itu masker pengen ikut masuk saudara terkasih. No? Jadi kadang suka sumbat saudara terkasih ya. Tapi saya percaya kita semua diberkati Tuhan, sukacita Tuhan. Amin. Baik saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus hari ini tema firman Tuhan bagi kita adalah hidup ini adalah kesempatan saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih, tema firman Tuhan bagi kita adalah hidup ini adalah kesempatan saudara terkasih. Yuk mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-16. Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-16 saudaraku terkasih. Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-16. Yang bawa Alkitab bisa buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone bisa buka handphone sucinya saudara kasih ya. Karena semua harus suci saudaraku. Yang sudah dapat sama-sama katakan amin. Amin. Yuk mari sama-sama kita baca firman Tuhan dengan suara kencang. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus tadi saya kasih tema saudara, hidup ini adalah kesempatan. Kenapa hidup ini adalah kesempatan? Kalau sudah bicara tentang sebuah kesempatan, berarti ini bicara tentang ada jangka waktunya saudara terkasih, betul ya? Kalau sudah bicara tentang kesempatan, berarti ini adalah sesuatu hal yang bisa saja hilang dari dalam hidup kita. Kalau kita bicara sebuah kesempatan, berarti ini adalah sesuatu atau waktu yang baik yang Tuhan percayakan bagi kita untuk sesuatu yang besar yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Amin. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita ini semua percaya bahwa hidup kita itu firman Tuhan bilang paling lama 80 tahun saudara terkasih. Betul ya? Pak banyak kok sekarang yang 90 tahun, 93 tahun. Betul saudaraku terkasih. Tapi firman Tuhan bilang juga kalaupun sudah lebih dari 80 tahun, biasanya sukacitanya atau kebanggaannya adalah penderitaan saudara terkasih. Betul ya? Makanya gak heran saudara terkasih kalau kita lihat sudah umur-umur 70 tahun yang dibicarakan seringkali adalah penyakit, betul? Saya kalau pulang ke rumah saya, ke kampung saya, saudara kasih ketemu dengan bapak saya 73 tahun. Kalau sudah ngobrol saudara kasih, semua jenis penyakit yang diobrolin saudara kasih ya. Bentar-bentar lah dibilang sakit pinggang, sebentar-bentar lah sakit kaki dan segala macam. Dan ternyata itu sudah difirmankan Tuhan bagi kita. Nah saudara dengar, berarti waktu umur 1 sampai 0 sampai 80 tahun saudara kasih, ini adalah hidup. Hidup yang progresif, hidup yang aktif, hidup yang dimana kita bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Dan dalam kesempatan hidup inilah yang kita sebut dengan istilah kesempatan saudara kasih. Saudaraku terkasih, kalau kita baca firman Tuhan tadi saudara, kita menemukan saudaraku terkasih bahwa dalam 80 tahun itu, dalam waktu kau hidup tadi, yang bisa aktif tadi saudara kasih, yang bisa produktif tadi, ada 2 sasaran yang harus kau capai dalam kehidupan saudara. Apa itu? Yang pertama, kau harus menjadi berkat bagi sesama, kata firman Tuhan tadi. Jadi selama kau hidup saudaraku terkasih, kau harus punya predikat orang yang jadi berkat bagi orang lain. Dan dengar baik, ini hanya dikasih waktu 80 tahun ini saja. Kalau sudah mati, tidak ada kesempatan ini lagi saudara kasih. Karena kesempatan ini diberikan kepadamu waktu engkau hidup, waktu kita bisa beraktivitas di dunia ini.
Maka saudaraku terkasih, dalam usia kita yang singkat ini, saudaraku terkasih, mari pastikan saudaraku terkasih kita bisa jadi berkat bagi sesama. Pertanyaannya adalah, saudaraku terkasih, sekarang kita usianya berapa tahun? Kalau saya sih saudaraku terkasih 43 tahun sekarang. Berarti saya cuma punya waktu paling panjang saudaraku terkasih 37 tahun lagi saudaraku terkasih. Artinya dalam 37 tahun lagi ini saya harus pastikan saya harus jadi berkat bagi sesama. Nah, itu saya yang masih kelihatannya muda, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaannya kita kan di sini banyak yang sudah putih rambutnya, saudara kasih ya. Nah, pertanyaannya saudara umur berapa, saudara? Kalau saudara bilang 65 tahun, berarti 15 tahun lagi, itu pun kalau 15. Kalau dipanggilnya anak-anak berarti setahun lagi, saudara kasih, betul ya? Artinya apa, saudaraku terkasih? Jangan sampai waktu Tuhan memanggil engkau belum dapat predikat tadi, menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, kesempatan yang harus kau dapat ketika kau hidup dalam kesempatan ini, dalam waktu yang singkat ini, yang kedua yang paling penting, engkau harus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jangan sampai waktu Tuhan memanggil engkau, saudaraku terkasih, hidupmu tidak menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku terkasih, memang hidup ini tidak pernah berakhir. Dalam pengajaran kita jelas bahwa tidak ada selesainya kehidupan ini. Hidup di bumi betul selesai 80 tahun. Tapi setelah hidup di bumi ada kehidupan yang kekal selama-lamanya, kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudaraku terkasih, kalau kita lihat pengakuan iman GBI, saudaraku terkasih, di situ ditulis, kalau orang benar mati atau nanti sebelum dia mati datang Tuhan Yesus, firman Tuhan bilang mereka dibangkitkan atau diangkat bersama-sama Tuhan, lalu masuk dalam kehidupan bersama dengan Tuhan dalam sukacita selama-lamanya, kata firman Tuhan. Berarti hidup selama-lamanya, betul? Gak selesai hidup ini ternyata. Dan yang lebih mengerikan adalah orang yang tidak benar, yang tidak menjadi kemuliaan bagi Tuhan, yang tidak jadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan berkata dan pengakuan iman kita berkata, mereka juga akan dibangkitkan lalu mendapat penyiksaan, mendapat hukuman selama-lamanya, saudaraku. Jadi artinya sekarang kita mengerti dengan jelas, saudaraku terkasih, bahwa hidup ini betul-betul adalah kesempatan. Sebelum engkau memutuskan kau mau terima sukacita selama-lamanya atau penderitaan selama-lamanya. Maka dengar baik, kedua target besar ini hanya bisa engkau raih, saudaraku terkasih, waktu kita tinggal di bumi ini saja. Jadi saudaraku terkasih, hari ini mari kita koreksi diri sama-sama. Jangan koreksi orang lain, saudara kasih, betul ya? Karena orang cenderungnya begitu, kalau dengar firman, ketika kelihatannya menarik, kedengarannya bagus, langsung bilang sama sebelah kiri kan, itu dengar tuh, buat lo itu, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu buat saudara dengar, kalau kau dengar firman, lalu kau ngerti firman, dan kau rasa firman itu memberkati hidupmu, dengar baik, itu firman untuk dirimu. Lalu terus untuk orang kapan Pak Pendeta? Hidupi dulu sampai orang melihat bahwa firman itu berbuah dalam kehidupanmu, maka dia akan merasa bahwa dia juga akan menghidupi firman itu. Dan di saat itulah firman itu buat mereka. Jadi hari ini saudaraku terkasih, firman ini harus tertanam dalam hidup kita. Koreksi diri baik-baik. Supaya jangan sampai saudara kasih, dalam waktu yang singkat ini kita tidak mencapai dua target ini. Saudaraku terkasih, menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan, ini adalah sebuah proses kehidupan. Kalau dibilang kesempatannya 80 tahun, berarti ini proses selama 80 tahun. Proses kehidupan yang berlangsung terus menerus, dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidup. Artinya apa, saudaraku terkasih? Menjadi berkat bagi sesama gak boleh hanya temporary, hanya kasuistik, hanya di saat kau merasa kau mampu jadi berkat, lalu kau jadi berkat. Hanya pada saat hatimu sukacita, baru kau jadi berkat. Hanya pada saat kau merasa bahagia, baru kau jadi berkat. Tidak, proses menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya dalam segala kondisi kehidupan.
Saudaraku terkasih, artinya ini harus terus kita jalani dalam kehidupan kita. Tidak boleh berhenti. Walaupun saudaraku terkasih hatimu lagi disakiti oleh orang lain, saudara. Kalau pada saat itu kau harus menjadi berkat bagi orang lain, melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, maka dengar, kau harus melakukannya. Karena itulah target kehidupan kita. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kehidupan kita. Maka untuk itu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena ini proses yang panjang, karena ini proses sepanjang hidup, berarti tidak mudah, betul? Tidak gampang, betul? Maka untuk itu Tuhan mengajari kita, saudara, bagaimana supaya kita bisa mampu mencapai target ini, mampu hidup dalam berkat. Tuhan ajari kita ada dua hal yang harus kita hidupi, dua gambaran kehidupan yang harus kita hidupi sebagai bukti bahwa kita sudah menggunakan kesempatan dengan baik. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau bagi buat saudara ada dua gambaran kehidupan yang harus kita hidupi setiap waktu sebagai tanda bahwa kita sudah menggunakan kesempatan ini dengan baik dan benar. Apa itu saudaraku terkasih? Yang pertama saudara, Matius pasal 5 tadi, sekarang ayatnya yang ke-13. Ini yang pertama. Yang pertama, bagaimana kita menghidupi supaya kita menggunakan kesempatan ini dengan baik. Yang pertama firman Tuhan bilang, Matius 5 ayat 13 berkata, kamu adalah garam terdunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain diinjak dan dibuang orang. Yang pertama saudaraku terkasih, untuk menggunakan kesempatan dengan baik sebagai bukti kau sudah melakukan yang terbaik dalam hidupmu, engkau harus menjadi seperti garam. Coba saya mau tanya buat saudara, siapa yang gak tahu garam? Nggak ada ya, saudara kasih, betul ya. Kalau sampai nggak ada yang nggak tahu garam, saudara kasih, kita bingung nih. Selama ini dia makan apa, saudara kasih, betul ya. Saudara, semua kita tahu garam, betul. Nah, pertanyaan saya adalah, saudaraku terkasih, kalau saudara lihat garam atau dengar kata garam, yang di pikiran saudara, yang spesial dari garam itu apanya? Asinnya, betul ya. Bukan putihnya, saudaraku terkasih. Sekalipun garam itu putih seperti tanpa noda, betul ya. Tapi dengar, putih itu saudaraku terkasih bukan hal spesial dari garam. Garam itu yang spesial adalah rasa asinnya. Asin yang ada di dalam garam itu. Nah, pertanyaan berikutnya saudaraku terkasih. Rasa asin itu saudaraku terkasih, menurut saudara yang saudara ketahui, kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan, betul ya? Tapi dengar baik, saya mau kasih tahu buat saudara. Rasa asin yang tidak kelihatan itu memiliki dampak yang besar bagi segala sesuatu yang bersentuhan dengan garam. Semua yang kena dengan garam berubah rasanya, betul? Saudara kalau nggak percaya bisa coba besok pagi. Suami bikinin kopi jangan pakai gula, kasih garam, saudara, betul ya? Saudaraku terkasih, itu berubah rasanya. Bukan cuman rasa kopinya berubah, rasa hati suami bisa berubah juga. Karena pokoknya kalau semua yang disentuh dengan garam, saudaraku terkasih, itu berubah rasanya. Ini ingin mengatakan apa, saudaraku terkasih? Bahwa rasa asin ini adalah sesuatu yang tidak terlihat, namun sangat menentukan manfaat atau fungsi dari garam itu sendiri, saudara. Saudaraku terkasih, kalau sudah bicara tentang yang tidak kelihatan tetapi berdampak bagi orang lain, ini berarti bicara kualitas. Orang yang diberkati dan menjadi berkat itu bukan karena cuman kelihatan, wah kelihatannya dia kaya, wah kelihatannya dia hebat, wah kelihatannya orang yang berlimpah, lalu dia menjadi berkat bagi orang lain. Bukan, saudara kasih. Sekarang ini jangan, saudara kasih, engkau menunjukkan sesuatu yang wah, apalagi di media sosial. Apalagi sekarang kan lagi musim ya. Anak yang kelihatan mewah, bapak yang dipecat. Saudaraku terkasih, kenapa? Karena ini hari ini firman Tuhan ingin kasih tahu, ternyata tanda orang diberkati bukan dari terlihat diberkati, bukan, saudara kasih. Tanda orang diberkati itu adalah ketika dia bisa jadi berkat bagi orang lain.
Kalau kau bisa jadi berkat bagi orang lain sekalipun kau terlihat sederhana, saudara kasih, orang bisa senang mendengar atau bertemu dengan kita. Betul? Ada banyak orang kalau kelihatan gayanya, kayaknya ini orang kayaknya yang punya Indonesia, saudara kasih, betul ya? Kalau dilihat dari gayanya, majunya, apanya, mobilnya, segala macam, pokoknya kayak yang punya Indonesia. Tapi waktu kita dekat dengan dia, ya ampun pelitnya nggak kira-kira. Pernah ketemu nggak orang begitu sekali? Banyak orang begitu, betul? Banyak orang kelihatannya kaya, kelihatannya hebat, tapi pelitnya nggak kira-kira, betul? Tapi saudaraku udah kasih dengar, pernah enggak juga saudara ketemu dengan orang, kelihatannya orang ini sederhana, pakaiannya biasa, apa yang dia lakukan biasa, tapi kalau untuk membantu pekerjaan sesuatu atau menolong orang lain, wah ini orang enggak kira-kira jor-jorannya. Pernah ketemu enggak orang begitu? Saudara dengar, yang menjadi berkat itu yang kayak yang kedua. Karena menjadi berkat itu saudaraku terkasih, bukan bicara tentang tampilan atau perkataan, tapi bicara tentang kualitas hidup yang mendorong saudara untuk melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Amin. Orang yang menggunakan kesempatan hidup yang baik, saudaraku terkasih, orang yang menggunakan kesempatan hidup yang baik adalah orang yang berusaha membangun dirinya menjadi pribadi yang bernilai dan berkualitas baik. Kalau saudara bilang kau melakukan kesempatan ini dengan cara yang terbaik, itu artinya kau sedang membangun diri menjadi pribadi yang bernilai baik. Pak, bagaimana caranya Pak supaya kita punya nilai yang baik dalam kehidupan kita? Saudara dengar, cara yang paling tepat saudaraku terkasih, itu adalah engkau melakukan segala sesuatu dengan cara yang terbaik. Kalau kau pengen jadi berkat orang lain, orang yang memiliki kualitas nilai yang bagus, saudara kasih, cara yang paling baik adalah bukan karena banyaknya harta dan kepunyaanmu, tapi kau melakukan segala sesuatu dengan cara yang terbaik. Ini akan membangun kualitas kehidupanmu yang benar dan berkenan kepada Allah. Mulai dari kualitas kerohanian, cara utamanya adalah apa? Kalau di sekolah minggu kita suka diajarin itu dari kecil. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saudara dengar, kalau kau mau bangun kualitas hidupmu, saudara kasih, yang pertama adalah kau harus dekat dengan Tuhan lewat baca firman dan doa tiap hari. Orang kalau dekat dengan Tuhan, saudara kasih, kualitas hidupnya terbangun dengan baik. Orang kalau dekat dengan Tuhan, saudara kasih, dia menjadi pribadi yang sangat spesial. Lalu yang kedua adalah kau lakukan segala sesuatu dengan cara yang terbaik. Punya kualitas kebenaran yang begitu luar biasa. Orang saudaraku terkasih yang jadi berkat bagi orang lain, saudaraku terkasih, dia karena melakukan sesuatu bukan karena besar kecilnya, tapi dia lakukan dengan cara yang terbaik. Ingat firman Tuhan waktu Yesus memberitahu persembahan janda yang 3 keping itu dengan persembahan piala dan segala macam, lalu Yesus bilang persembahan janda yang terbaik. Saudara dengar, itu karena janda itu melakukannya dengan cara yang terbaik. Maka hari ini saudaraku terkasih, kalau kau dikasih kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain, mulai lakukan apa yang bisa kau lakukan dengan cara yang terbaik. Mungkin kau gak bisa kasih apa-apa buat orang lain, paling tidak bantulah dia untuk melakukan sesuatu yang baik. Mungkin kau gak bisa melakukan memberi sesuatu bagi orang lain, paling tidak bawalah dia dalam doa, supaya dia juga mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya. Atau minimal kalau kau gak bisa melakukan yang baik, paling tidak jangan lakukan yang jahat lah. Saudaraku terkasih, ini orang yang menggunakan kesempatan dengan baik dalam hidup. Dalam hidup ini apapun yang kita kerjakan, kita harus seperti garam menjadi dampak bagi orang lain. Orang yang hidup kualitasnya benar dan berkenan kepada Allah, melakukan kesempatan dengan baik, saudaraku terkasih, dia melakukan segala sesuatu dengan rela hati dan tulus hati. Jadi dia juga nggak minta pujian atau minta kebanggaan dari orang lain. Sama kayak garam, coba-coba. Kalau garam itu saudaraku terkasih, kalau kita masak sayur lalu nggak pakai garam, enak nggak menurut saudara? Enak nggak?
Kalau ada yang bilang enak, pasti saudara saya pastikan darah tinggi, saudara kasih, betul ya? Karena hanya orang yang darah tinggi yang nggak suka garam, saudara kasih, betul? Saudaraku terkasih, semua orang kalau masak nggak pakai garam bilangnya nggak enak, saudara kasih. Tapi begitu dikasih garam, rasanya sayurnya sedap, enak sekali. Nah waktu rasanya enak, saya mau tanya buat saudara, yang dibilang enak itu sayurnya atau garamnya? Sayurnya, bukan garamnya. Saudara dengar, harusnya kita ngerti kenapa Tuhan suruh kita kayak garam. Kau berdampak bagi orang lain, tapi bukan karena pujian yang kau kejar dalam kehidupan. Ada banyak orang melakukan sesuatu buat orang lain, kelihatannya berdampak, tapi motif di belakangnya beda. Karena dia butuh sesuatu dari orang lain. Orang yang menggunakan kesempatan dengan baik, saudaraku terkasih, dia lakukan segala sesuatu dengan tulus, dengan benar di hadapan Tuhan. Dan waktu dia tidak mendapat dampak atau tidak mendapat feedback yang baik dari orang lain, dia nggak marah. Karena dia tahu itulah panggilan hidupnya. Amin saudara. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus hari ini saudara kasih, waktu kau menjadi berkat bagi orang lain, sekali lagi lakukan yang terbaik dengan tulus, bukan karena niat yang lain dalam pikiran kita. Pak, kalau kita berbuat baik terus sama orang lain, Pak, pertanyaannya siapa yang berbuat baik sama kita? Pak, belum lagi Pak Pendeta, kita berbuat sama orang lain, berbuat baik sama orang lain. Dia bukannya balas yang baik Pak Pendeta. Kalau nggak balas sih nggak apa-apa. Ini malah berlaku yang jahat sama kita Pak Pendeta. Pak, kalau kita tolongin orang lain Pak, saya tuh suka tuh Pak Pendeta, minjamin orang uang. Saya dibohongin, orangnya kabur Pak Pendeta. Saya ditipu, padahal saya sudah tulus loh Pak Pendeta. Terus itu bagaimana? Nih saya kasih tahu saudara, dengar baik saudara kasih. Saudaraku terkasih, memang resiko orang tulus itu adalah dibohongin orang lain. Sekali lagi saya ulangin, kalau kau tulus, resikonya adalah kau suka dibohongin orang lain, itu betul. Tapi dengar, saya kasih tahu saudara, berkat orang tulus tidak pernah hilang hanya karena dibohongin oleh orang lain. Amin. Berkat orang tulus yang melakukan kesempatan dengan cara yang terbaik tidak pernah hilang hanya karena dibohongin orang lain. Tuhan tahu siapa yang layak diberkati, siapa yang tidak layak diberkati. Untuk itu jangan takut berbuat baik, jangan takut jadi berkat bagi orang lain. Karena orang yang suka menabur, firman Tuhan berkata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai dalam kehidupannya. Amin. Itu yang pertama saudaraku terkasih. Yang pertama saudaraku terkasih yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita saudara, kita harus jadi berkat bagi orang lain seperti garam. Melakukan sesuatu dengan tulus karena nilai dan kualitas yang baik dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara kasih, yang kedua yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain adalah kita harus seperti ayat ini, 5 pasal 5 Matius 5 tadi, ayat yang ke-14 sampai 15. Saudara lihat ayat ini baik-baik saudara kasih. Yang kedua firman Tuhan berkata begini saudara, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Saudaraku terkasih, yang kedua firman Tuhan bilang, engkau harus menjadi seperti terang. Saudara, firman Tuhan berkata, saudaraku terkasih, untuk menjadi berkat, menggunakan kesempatan yang terbaik, menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi Allah. Yang kedua, firman Tuhan bilang kau harus seperti terang, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaannya menjadi terang yang bagaimana maksudnya? Firman Tuhan bilang tadi kita harus menjadi terang yang ditaruh di atas kaki dian, bukan di dalam gantang. Maksudnya apa saudara kasih? Tuhan memanggil kita menjadi pelita di atas kaki dian, bukan menjadi pelita yang di bawah gantang. Itu artinya yang pertama, kita harus mampu membuat orang lain melihat keadaan di sekeliling mereka. Saudara lihat, saudara kasih, kalau kita dalam ruangan yang gelap, ya toh, tiba-tiba ada orang bawa lilin atau bawa lampu, saudara kasih, bawa penerang, saudara kasih, maka yang pertama yang kita dapatkan dari manfaat terang itu adalah kita jadi bisa melihat keadaan di sekitar kita. Betul? Jadi tahu kita siapa di sebelah kita, siapa di depan kita, siapa di belakang kita. Betul?
Saudara dengar, ini artinya apa? Kalau kau menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, itu artinya di mana kau berada, saudaraku terkasih, orang jadi melihat kebenaran. Jangan sampai keberadaanmu justru membuat orang jauh dari Tuhan. Orang yang jadi berkat bagi orang lain, saudara kasih, sekelilingnya jadi orang tahu siapa yang lain itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terang yang di atas kaki Dian itu artinya kita harus membuat orang bisa melihat, membedakan mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Kita orang Kristen, orang benar, waktu hadir dalam sebuah perkumpulan, hadir dalam sebuah tempat, hadir dalam sebuah komunitas, kehadiranmu harus membuat orang bisa melihat kebenaran atau sesuatu yang salah. Jangan sampai, saudara kasih, kau hadir, orang malah jadi nggak bisa lihat apa-apa. Ini tidak jadi berkat namanya. Jadi berkat itu kehadiran kita membuat orang jadi mengerti apa yang harus mereka hidupi, saudaraku terkasih. Untuk itu saudaraku terkasih, makanya tadi yang pertama, kita harus memiliki kualitas yang baik. Supaya kita bisa jadi berkat, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi terang, dan membuat orang bisa melihat kebenaran yang ada di sekeliling mereka. Makanya firman Tuhan berkata begini, saudara kasih, kalau saudara lihat tentang perkawinan dalam firman Tuhan, saudara kasih, firman Tuhan berkata, kalau misalnya ada orang menikah, lalu menikah dengan tidak orang yang beriman, janganlah ia menceraikan orang beriman itu. Jika seorang pasangan istri yang menikah dengan orang yang tidak beriman, firman Tuhan bilang dalam 1 Korintus, saudara kasih, jangan dia menceraikan pasangannya, tetapi tetap hidup berbuat baik bagi dia. Sebab istri yang kudus akan menguduskan suaminya yang hidup bersama dengan dia, kata firman Tuhan. Maksudnya apa? Ini yang dia maksud. Kehadiran saudara harus membuat orang melihat kebenaran. Jangan kau hadir tambah sesat orang, saudara, betul ya? Kau hadir jadi jahat semuanya, saudara, betul? Tadinya itu kumpulan orang baik, begitu kau hadir otaknya jadi nyolong semua, saudara, betul ya? Tadinya saudara kasih mereka bekerja keras, saudara kasih ya, bekerja keras dengan luar biasa, mati-matian untuk hidup. Begitu kau hadir bilang, aduh jangan ngapain kerja-kerja keras, udah kita ngerampok saja, saudara kasih, betul ya? Nah ini kau bukan orang yang menjadi berkat, saudara kasih. Walaupun setelah merampok mereka dapat banyak, saudara kasih ya, dengar, itu kau bukan orang yang jadi berkat. Orang yang jadi berkat, kehadirannya membuat orang lain menjadi sangat diberkati, menjadi mengerti kebenaran, menjadi mengerti sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Makanya Tuhan mau, saudara kasih, dalam segala aktivitas kita harus menunjukkan identitas Kristus dalam hidup kita. Jangan bilang kok orang Kristen tapi pelitnya gak kira-kira, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, gara-gara uang 100 rupiah ribut, saudara kasih, betul ya? Gara-gara uang gopek ribut dengan tukang parkir, saudara kasih. Ini kan bikin malu, saudara kasih. Tapi mari jadi berkat bagi orang lain. Saya ingat satu kali, saudara kasih ya, kadangkala perbuatan kita, saudara kasih, tidak ngomong apa-apa, itu orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Saya ingat satu kali saya mau pergi pelayanan, saudara kasih. Lalu saudaraku terkasih, rumah saya kan Tangerang. Kalau saya mau pelayanan ke kota, saudara kasih, ke Jakarta, biasanya saya pasti keluarnya lewat tol Tomang, saudara kasih. Pasti melewati tol Tomang, saudara. Nah saudaraku terkasih, nah di tol Tomang itu kan biasanya lampu merahnya lama sekali tuh, saudara kasih. Pokoknya ngantrinya lama, soalnya beberapa tempat yang harus, beberapa jalur yang harus lewat, saudara kasih ya. Nah lagi ngantri begitu, saudaraku terkasih, biasalah di tukang parkir, di lampu merah kan banyak orang jual-jualan ya. Kadang anak-anak, saudara kasih, kadang orang tua, macam-macam lah, saudara kasih. Lalu saudaraku terkasih lagi berhenti di situ, tiba-tiba saudara kasih ada seorang anak, saudara kasih, anak kecil, saudara. Datang saudaraku terkasih ke mobil saya. Lalu diketoknya mobil saya, dia tawarin tisu, saudaraku terkasih. Nah waktu saya lihat, saudaraku terkasih, memang tisu saya pas habis hari itu, saudara. Tisu yang di depan itu pas habis, saudara kasih. Saya pikir dalam hati mau beli tisunya saja, supaya ada tisu di mobil, saudara kasih. Niat saya nggak ada apa-apa, cuma mau beli tisu itu doang, saudara kasih ya. Lalu saudaraku terkasih, waktu dia ketok pintu jendela, saya buka kaca, saudara kasih. Terus dia bilang, Om mau beli tisu nggak Om? Saudara kasih. Saya bilang, oh bolehlah. Itu yang kecil, yang tipis, tisu yang agak besar, tapi yang tipis segini, saudara tahu ya. Saudaraku terkasih, saya bilang, itu yang tipis itu berapa? Karena dia jual yang tebal sama yang tipis juga. Ya, saya tahu intanya yang tipis itu berapa? Saya bilang. Dia bilang 15.000 Om, saudara kasih. Saudara tahu, saudara kasih.
Saya juga pernah ke Indomaret, saudara kasih, betul ya. Saya juga pernah ke Alfamart, saudaraku terkasih. Saya tahu tisu kayak gitu harganya berapa. Paling kuat 7.000, saudara kasih, betul ya. Itu udah mahal itu kali, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam nama waktu dia bilang 15.000, saya nggak langsung mencak-mencak, saudara kasih ya. Apalagi langsung tutup, dasar londa anda begitu, saudara kasih. Saudaraku terkasih bilang, oh ya sudah, saya beli satu ya. Karena saya lihat dia masih kecil, saudara kasih, lalu dia jualan, saya pikir udahlah nggak apa-apa lah, ya, anggaplah memberkati. Hati saya begitu doang, tapi saya nggak ngomong, saudara. Ya udah, saya beli yang kecil. Lalu dikasihnya, saudaraku terkasih, saudaraku terkasih ambil, saya kasih uang 20.000. Waktu saya kasih uang 20.000, dia lagi cari kembaliannya, saudara. Saya bilang, udah nggak usah, biar buat kamu aja. Waktu saya bilang begitu, padahal cuma goceng, saudara kasih, saya kasih ya, cuma goceng, saudara kasih. Nah waktu saya kasih begitu, saudara kasih, dia lihat saya, memang saya waktu itu pas sudah pakai jas di mobil saudara. Dia lihat saya, dia bilang, saudara, dia bilang apa sama saya? Dia bilang, Om pendeta ya, saudara kasih. Saudara bisa bayangin, saudara kasih, saya nggak pernah ngomong sama dia saya pendeta, walaupun saya pendeta, saudara kasih, betul ya. Saya cuma beli tisunya, saya cuma kasih dia goceng doang, saudara kasih. Nggak kasih 5 juta, 20 juta, enggak, saudara kasih. Goceng doang saya kasih. Itu pun karena dia susah cari kembaliannya. Kalau dia langsung kasih kembaliannya, mungkin saya ambil juga, betul ya. Saudaraku terkasih, karena dia lagi cari kembali, saya bilang, udah nggak apa-apa buat kamu aja. Tiba-tiba dia bisa ngomong, Om pendeta ya. Saudara lihat, saudaraku terkasih, ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, dan orang melihat kebenaran, saudaraku terkasih, saudara dengar, Tuhan yang menjamah kehidupan orang itu. Saudara ingat gak firman Tuhan bilang sama kita? Kita ini diminta Tuhan memberitakan Injil kepada orang lain, tapi dengar, jangan lupa, tugasnya cuma memberitakan, betul? Yang menjamah hati mereka itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah persoalannya yang sering kali terjadi adalah, kita sudah cuma disuruh memberitakan doang, tapi susahnya nggak kira-kira. Pak, saya nggak kayak Pak Pendeta yang ngomong bisa lancar, saudara kasih, betul ya. Saudara dengar, memberitakan Injil itu nggak harus lewat ngomongan, tapi lewat perbuatan kehidupan yang kadangkala juga bisa sepertinya merugikan kita, tapi itu bisa membawa berkat kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi orang yang di sekitar kita. Amin. Saudara, kalau Tuhan memanggil engkau berbuat baik sama orang lain, saudara, walaupun itu hanya sekedar perkataan nasihat dan lain-lain, saudara kasih, saudara dengar, jangan menolak, lakukan saja. Karena Tuhan mau pakai siapa yang dia mau pakai dalam kehidupannya. Amin. Jangan, saudaraku terkasih, waktu lihat ada sesuatu yang harus kita lakukan, membantu kayak Bapak tadi luar biasa ya, diberkati sekali dengan perbuatan saudara-saudara ini. Saudaraku terkasih, perbuatan saudara-saudara yang mungkin tidak seberapa juga, saudara kasih, tapi sangat memberkati. Saya mau ini semua kita lakukan di semua tempat kita beraktivitas. Jangan cuma supaya dilihat orang saja, jangan. Tapi lakukanlah. Jangan kalau Kristen, karena kita Kristen, kalau Natal baru bagi-bagi, saudara kasih, betul ya. Kalau hari-hari biasa jangan, nanti aja tunggu Natal, saudara kasih. Saudaraku terkasih, itu bukan orang Kristen, saudara kasih. Kristen itu kehidupan. Kehidupan itu artinya setiap waktu dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan menggerakkan kita melakukan sesuatu bagi orang lain, waktu engkau lakukan, itu artinya Tuhan sedang ingin mengerjakan satu perkara besar bagi kehidupan orang itu. Dan Tuhan mau itu terjadi lewat kita yang terlihat sederhana ini. Saya ingat sekali satu kali saya baca artikel, saudara kasih. Lalu saudaraku terkasih, ada satu kisah, saudara. Seorang bapak tua, saudaraku terkasih, naik kereta. Lalu di dalam kereta itu, saudaraku terkasih, dia duduk, kereta itu duduknya hadap-hadapan, saudara kasih ya. Dia duduk sendiri dan di depan dia ada seorang ibu yang wajahnya kayaknya stres, lagi pusing, banyak pikiran, pokoknya lagi marah lah, saudara kasih ya. Lalu dia duduk dekat di sebelahnya anaknya. Anaknya yang sudah berusia mungkin SD atau SMP lah, saudara kasih. Tapi ya seusia itulah, saudara kasih ya. Lalu saudaraku terkasih lagi duduk, si bapak ini orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, saudaraku terkasih. Lalu saudaraku terkasih waktu duduk, tiba-tiba Tuhan ngomong di telinga bapak ini, saudara kasih. Tuhan bilang sama bapak ini, tolong ceritakan tentang Kristus buat ibu itu. Tapi begitu lihat muka ibu itu, saudara kasih, dia takut, saudara kasih. Dia bilang, Tuhan, kayaknya ibu itu galak, saudara kasih ya. Kalau saya ngomong bisa bahaya ini. Tuhan bilang sekali lagi, tolong cerita tentang Kristus buat dia. Lalu saudaraku terkasih, karena dia rasa itu betul, dia dengar dari Tuhan, saudara kasih.
dia cerita sama ibu itu. Dia cerita, Bu, Tuhan Yesus mengasihi ibu. Lalu dia cerita panjang lebar, saudara kasih. Ternyata bukan direspon dengan baik. Ini bapak dimaki-maki, saudara kasih. Pokoknya ini bapak, mungkin dia memang lagi marah sekali, habis dimaki-maki itu bapak. Dasar kamu gak tahu malu, gangguin orang aja. Orang bapak pokoknya habis itu bapak dimarah-marahin. Akhirnya bapak itu diomelin memaki-maki begitu, duduk dia, saudara kasih balik ya. Lalu dia duduk balik, saudara kasih, dalam hatinya pikir tuh kan Tuhan tuh ada aja, saudara kasih, suruh begitu, udah tahu dilihat mukanya lagi marah, suruh cerita tentang Kristus. Tapi begitu dia duduk, saudara kasih, sekali lagi Tuhan bilang di telinga dia, bilang tolong cerita tentang Kristus sama dia. Waktu bilang begitu lagi dia komplain sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan gak lihat tadi, begitu saya cerita sedikit saja dia udah banyak ceritanya. Dia udah maki-maki segala macam. Waduh, ini kalau saya cerita lagi bisa berbahaya nih Tuhan. Tuhan bilang cerita sekali lagi tentang Kristus sama dia. Waktu itu bapak ceritakan, dia pikir ini Tuhan yang tolong ngomong di hatinya merasa sekali, saudara kasih. Akhirnya dia mau gak mau dia cerita lagi. Waktu dia cerita, bukannya tambah baik, ibu ini ngamuk, saudara kasih ya. Bukan cuma ngomel, kali ini apa yang ada di dekatnya dibanting ke bapak itu, saudara kasih. Pokoknya tas, sepatu, saudara kasih, dipukulin itu bapak sampai berdarah-darah, saudara kasih, mukanya. Sampai dia begini berdarah mukanya, saudara kasih. Waduh, lagi dipukul-pukulin begitu, saudara kasih. Tiba-tiba anaknya yang di sebelahnya ngomong, saudara kasih, dia bilang, Mi, sudahlah, dia cuma menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan sama dia. Begitu itu anak ngomong, ini ibu langsung nangis, saudara kasih. Begitu ibu nangis, dia berlutut, saudara kasih, minta maaf, minta ampun sama si bapak itu. Si bapak itu kebingungan, saudara kasih. Dalam hati dia, tadi dia ngomong panjang lebar sudah dengan bahasa indah tentang Kristus, malah dihajar, saudara kasih. Ini anaknya baru ngomong begitu doang, tiba-tiba langsung dia dicama Tuhan dan langsung kayaknya merasa bersalah begitu luar biasa. Dia tanya sama ibu itu, Bu, kenapa kok ibu dari tadi saya ngomong marah-marah? Begitu anak ibu ngomong begitu saja, ibu sudah nangis-nangis, minta maaf, minta ampun sama saya. Emang ada apa, saudara? Lalu ibu itu bilang begini, Pak, anak saya itu bisu dari lahir, dia bilang begitu. Tapi begitu dia ngomong tadi, saya tahu kalau bapak memang bercerita tentang apa yang disampaikan Tuhan bagi kita. Saudara dengar, ini yang Tuhan mau katakan kepada kita. Waktu kita disuruh Tuhan untuk mengerjakan satu hal yang sederhana, tapi jadi berkat bagi orang lain, jangan menahan dirimu. Lakukan walaupun itu sederhana. Karena kadangkala dengan hal yang sederhana itu, Tuhan akan berkati kita dengan berkat yang luar biasa. Amin. Maka saudaraku terkasih, orang yang menggunakan kesempatan hidup dengan baik adalah orang yang menjadikan dirinya berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Kalau kau gunakan kesempatan hidupmu dalam menggunakan kesempatan yang baik dalam hidupmu, itu artinya kau jadikan dirimu berguna bagi orang lain. Jadi kalau selama ini kau merasa tidak berguna bagi orang lain, saudara kasih, cepat-cepat robah hidupmu. Kau harus berguna bagi orang lain. Berguna bagi orang lain tidak bicara sesuatu yang besar selalu. Kadangkala hal yang kecil pun, saudaraku terkasih, kita bisa menjadi orang yang sangat memberkati bagi orang lain. Betul? Waktu datang temanmu cerewet, marah-marah, lalu kau nggak bisa ngomong, udah ngomong masih dibantah, dia ngomong terus saja. Coba kau diam sebentar, dengarin dia ngomong. Nanti setelah dia capek ngomong sekasih ya, pasti dia nangis sendiri, saudara kita kasih. Artinya apa? Diammu pun ternyata bisa jadi berkat bagi dia. Karena dia butuh orang yang mendengarkan dia bicara. Saudaraku terkasih, hidup kita harus bermanfaat seperti terang tadi. Dimanapun kita berada, kita harus membuat orang lain melihat kebenaran dalam kehidupan mereka. Maka menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan itu bukan sekedar niat. Bukan sekedar wacana, bukan sekedar kerinduan, bukan sekedar perkataan semata, tetapi harus terbukti dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita yang bisa dirasakan oleh orang lain. Amin, saudara. Saudaraku terkasih dengar, semua ini sekali lagi hanya bisa kita lakukan waktu kita hidup saja.
Cuman yang harus kita perhatikan baik-baik. Betul firman Tuhan bilang kita hidup dari cuman bisa sampai 80 tahun. Tapi hari ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Bahwa tidak ada orang yang bisa kasih garansi kita bisa hidup 80 tahun. Betul? Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Mungkin besok, mungkin selesai ibadah, saudara kasih. Mungkin juga 2 minggu kemudian. Atau mungkin lebih dari 80 tahun. Tapi hari ini, pastikan waktu kau masih hidup, lakukan yang terbaik dan jadi berkat bagi orang lain. Jadi kemuliaan bagi Tuhan dan biar Tuhan disenangkan lewat kehidupan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Yuk kita bangkit berdiri saudaraku terkasih. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita mau naikkan pujian, kita berkata hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami supaya hidup kami terus memuliakan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi kita mau katakan pujian dari awal. Kita mau katakan hidup ini adalah kesempatan. Amin, amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin, amin, haleluya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin, amin, haleluya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, hari ini mari bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Mari kita menyelidiki hati dan hidup kita masing-masing, saudara. Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain sampai usia yang Tuhan berikan hari ini kepada kita? Jika ternyata kita masih lebih banyak tidak jadi berkat bagi orang lain, maka dengar baik saudaraku terkasih, di usia yang sisanya ini, mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Jika hari ini saudaraku terkasih kita melihat diri kita, pertanyaannya adalah apakah kita sudah menjadi kemuliaan bagi Tuhan atau belum, saudaraku terkasih? Atau masih lebih banyak kita hidup jauh dari Tuhan daripada hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku terkasih, kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa kita mengabdi hidup sesuai kehendak Allah itu hanya ketika kita hidup di bumi ini, saudara. Untuk itu hari ini saudaraku terkasih, biar setelah hidup kita yang saat ini, sisa hidup kita ke depan, mari kita pakai untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari kita bawa hidup kita dan biar hidup kita memuliakan Tuhan selalu, saudaraku terkasih.
Walau tidak mudah, tidak gampang, tapi komitmen melakukan yang terbaik. Karena ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan akan menempatkan kita sesuai dengan apa yang kita hidupi waktu kita hidup dalam bumi ini, saudaraku terkasih. Untuk itu hari ini mari kita gunakan kesempatan kita dengan baik. Jangan sia-siakan kesempatan yang sisa ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada ini. Mari kita pakai hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita pakai hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan biar nama Tuhan saja yang dimuliakan lewat kehidupan kita. Kita menjadi garam, kita menjadi terang, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita diberkati Tuhan luar biasa. Mari bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, amin, amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Mari sekali lagi katakan, oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, saya kembalikan pada namanya. Hidup ini sudah jadi bekal. Hidup ini sudah jadi bekal. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan dari hamba-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat peringatan Tuhan berikan buat kami agar di waktu yang masih sisa hidup kami ini Tuhan, agar kami boleh menggunakan setiap hidup kami Tuhan, kesempatan untuk kami boleh menjadi berkat bagi sama kami dan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak yang pada hari ini boleh memberkati kami pada siang ini Tuhan. Berkati dalam keluarga pelayanannya Tuhan, juga dalam pekerjaannya Tuhan. Kau yang menolong, memberkati Pak Samuel Simanjuntak Tuhan, pakai untuk kelebihan lagi Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, juga Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang telah hadir untuk mendengar firman-Mu Tuhan siang ini. Biarlah kami pulang boleh membuat suatu perubahan dalam hidup kami Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan mengubah setiap hidup kami yang hadir pada siang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.